menjelaskan tentang terapi tingkah laku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aminah Nurkitasari. Saya Fadila. Dan saya Najla Asal. Berikut penjelasannya. Baik, saya akan membahas tentang konsep utama terapi tingkah laku. Jika kita sudah berbicara tentang tingkah laku, itu artinya kita juga berbicara tentang behaviorisme. Mengapa demikian? Karena behaviorisme adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Tingkah laku di sini kita mempelajari tingkah laku manusia. Dalil dasarnya bahwa tingkah laku itu tertib, bahwa eksperimen yang dikendalikan dengan cermat akan menyingkapkan hukum-hukum yang mengendalikan tingkah laku. Nah, di sini jika behaviorisme itu dikendalikan dengan cermat, maka behaviorisme itu akan menyingkapkan hal-hal hukum-hukum yang mengendalikan tingkah laku. Behaviorisme ditandai dengan sikap membatasi metode-metode dan prosedur-prosedur pada data yang diamati. Pendekatan behavioristik tidak menguraikan asumsi-asumsi filosofis orang tertentu. Kenapa? Karena menurut behavioristik, bahwa manusia itu, setiap orang itu memiliki kecenderungan positif negatif yang sama. Yang membedakan hanyalah lingkungan sosial budayanya. Bagaimana lingkungan sosial budayanya, itulah yang mengendalikan arah positifkah atau negatifkah. Mengapa demikian? Karena menurut behavioristik, pada dasarnya tingkah laku manusia itu berasal dan tumbuh dari lingkungan sosial budaya. Walaupun ada berasal dari genetik, tapi sebagian besar tingkah laku itu ditimbulkan dan diciptakan dari lingkungan sosial budaya. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri unik tingkah laku. Terapi tingkah laku berbeda dengan sebagian besar pendekatan terapi lainnya, ditandai oleh yang pertama, pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Kedua, kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment. Ketiga, perumusan prosedur treatment yang spesifik yang sesuai dengan masalah. Dan yang keempat, penaksiran objektif atas hasil-hasil terapi. Terapi tingkah laku tidak berlandaskan kesimpulan konsep yang sistematik, juga tidak berakar pada suatu teori yang dikembangkan dengan baik, sekalipun memiliki banyak teknik. Terapi tingkah laku hanya memiliki sedikit konsep, tetapi merupakan suatu pendekatan yang induktif, yang berlandaskan eksperimen-eksperimen dan menetapkan metode eksperimental pada proses terapeutik. Tahap-tahap konseling ada 4, yaitu yang pertama, asesmen. Asesmen merupakan hal-hal yang ingin digali di asesmen ialah menganalisis perilaku yang dialami oleh si klien. Yang kedua ialah menentukan tujuan. Konselor dan konseli harus menetapkan tujuan pada awal terapi. Tujuan pada awal terapi harus jelas, konkret dan disepakati oleh klien dan konselor. Konselor dan konseling harus mendiskusikan tujuan yang ingin dicapai oleh si klien. Dan yang ketiga ialah mengimplementasikan teknik. Setelah menentukan tujuan, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk mencapai perilaku tingkah laku yang diinginkan oleh si klien. Konselor harus mengimplementasikan teknik konseling sesuai dengan permasalahan si klien. Dan yang keempat ialah mengakhiri konseling. Proses konseling akan berakhir ketika tujuan yang disepakati di awal konseling telah tercapai. Dan meski demikian, konseling tetap mengerjakan tugas untuk mengaplikasikan
perilaku yang baru di kehidupannya sehari-hari. Teknik-teknik konseling tingkah laku ada 11, yaitu yang pertama desensitisasi sistematik, yang kedua ialah terapi implosif dan pembanjiran, yang ketiga ialah latihan asertif, yang keempat ialah terapi aversi, yang kelima adalah pengondisian operan. Keenam, perkuatan positif. Ketujuh, pembentukan respon. Kedelapan, perkuatan intermiten. 9, penghapusan. 10, pencontohan. 11, token ekonomi. Demikian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat menambah wawasan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.